Untuk memahami siapa itu Palasik, kita harus kembali ke masa ketika kepercayaan lama masih menjadi pegangan hidup masyarakat Sulawesi. Pada masa itu, alam tidak hanya dipandang sebagai tempat tinggal manusia, tetapi juga sebagai ruang yang dihuni oleh kekuatan lain. Gunung, hutan, sungai dan malam hari dipercaya memiliki penjaga dan manusia hidup dengan aturan yang tidak tertulis. Di tengah kepercayaan itu, muncullah cerita tentang manusia yang tidak puas dengan hidup biasa, manusia yang ingin lebih kuat, lebih berkuasa, dan lebih ditakuti. Menurut cerita lama, Palasik berasal dari seseorang yang mempelajari ilmu terlarang, ilmu yang tidak diajarkan sembarangan, dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Ilmu ini diyakini memberi kemampuan luar biasa, membuat tubuh terasa ringan, membuat indera lebih tajam, dan memberi kekuatan yang melampaui manusia biasa. Namun ilmu tersebut memiliki satu syarat utama, syarat yang tidak semua orang mampu menerimanya. Pelakunya harus melepaskan sebagian dari kemanusiaannya. Sedikit demi sedikit, rasa empati menghilang, hati menjadi dingin, dan keinginan manusiawi berubah menjadi nafsu untuk bertahan hidup dengan cara apapun. Dalam beberapa versi cerita, Palasik dipercaya harus mengonsumsi darah untuk menjaga kekuatannya, bukan sekadar darah sembarang, melainkan darah yang dipercaya memiliki energi kehidupan kuat. Inilah mengapa Palasik sering dikaitkan dengan bayi, ibu hamil, atau orang yang sedang lemah. Bukan karena kebencian, tetapi karena ilmu itu menuntut sumber kekuatan tertentu. Warga percaya, pada awalnya, pelaku ilmu Palasik masih berusaha menyembunyikan perubahan yang terjadi pada dirinya. Ia tetap hidup di desa, berinteraksi seperti biasa, namun perlahan, orang-orang mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda. Tatapannya tidak lagi hangat, suaranya terdengar datar, dan kehadirannya membuat suasana terasa berat. Pada titik tertentu, pelaku ilmu Palasik tidak lagi mampu mengendalikan perubahan itu. Ia mulai menghindari siang hari, lebih aktif saat malam, dan akhirnya menghilang dari kehidupan sosial. Sejak saat itu, ia tidak lagi dianggap manusia biasa. Ia menjadi Palasik, makhluk yang berada di antara dua dunia, tidak sepenuhnya hidup dan tidak sepenuhnya mati. Cerita tentang asal-usul Palasik selalu diakhiri dengan satu pesan penting. Ilmu bukan sekadar kekuatan, ilmu adalah tanggung jawab. Dan ketika ilmu digunakan tanpa batas, tanpa etika, dan tanpa penghormatan terhadap alam, harga yang harus dibayar jauh lebih besar daripada manfaatnya. Inilah sebabnya mengapa legenda Palasik tidak pernah diceritakan sebagai kisah keberanian, melainkan sebagai kisah peringatan. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas ciri-ciri Palasik menurut kepercayaan warga, bagaimana tanda kehadirannya dikenali, dan mengapa banyak orang percaya Palasik bisa berada sangat dekat tanpa pernah terlihat.